Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang senantiasa ada di dalam hati, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Kita semua sudah berada di hari yang kelima daripada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini, segala apa yang kita hajatkan, segala apa yang senantiasa kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tiada lain, senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dengan adanya bulan Ramadan ini segala ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan. Puji dan syukur tentunya marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan di hari yang kelima ini, tentunya ketika kita mengawali bulan Ramadan dengan segala persiapan kita, baik itu persiapan fisik, persiapan mental kita, dan tentunya tidak terkecuali dengan persiapan ilmu. Mari kita sama-sama kembali buka atau kita telaah lebih jauh atau lebih dekat lagi dengan beberapa macam ataupun beberapa kegiatan terkait dengan ibadah di dalam bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan di dalam menjalankan kegiatan ibadah puasa, yaitu hal-hal yang membatalkan daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama tentunya yang harus kita jaga ataupun yang harus kita perhatikan ataupun yang harus kita ketahui daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang pertama, tidak melakukan atau tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka di dalam tubuh kita dengan sengaja. Nah, rongga yang terbuka ini tentunya ada 5 macam. Yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua hidung, ketiga telinga, kemudian yang keempat dan kelima adalah dubur dan kubul. Pemirsa TV Tabalong yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada hal yang membatalkan puasa tentunya kita disuruh untuk menjaga agar jangan sampai kita melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu ke dalam rongga yang terbuka tadi dengan sengaja, baik itu ke dalam mulut kita berupa makanan ataupun minuman, ataupun ke dalam rongga hidung misalnya berupa air yang tentunya bisa membawa kesegaran bagi tubuh kita. Nah, jadi hal itu adalah hal yang membatalkan di dalam ibadah puasa kita.
Kemudian yang kedua tentunya yang harus kita perhatikan agar puasa kita senantiasa terjaga. Artinya tidak batal. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Harus kita jaga dengan betul-betul atau harus kita perhatikan dengan betul-betul agar jangan sampai ketika berpuasa itu kita ada keinginan untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perut kita dengan sengaja. Karena itu adalah hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri atau jima. Nah, dalam hal ini kaitannya sama dengan mungkin ketiga dan keempat, jima atau mengeluarkan air mani. Nah, jima artinya hubungan suami istri yang dilakukan dengan sengaja, baik itu keluar atau tidak keluar air mani. Nah, kemudian maka hal itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat tadi, mengeluarkan air mani dengan sengaja tanpa berhubungan suami istri misalnya. Dalam hal ini bisa dilakukan misal contoh dengan onani atau lain sebagainya. Kemudian pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid nifas. Nah, darah haid adalah darah yang keluar daripada seorang perempuan yang berada di dalam usia subur. Jadi ketika darah haid keluar pada saat dia berpuasa di sepanjang hari itu, misalnya dia berpuasa tapi tiba-tiba keluar darah haid atau darah kotor, maka saat itu juga puasanya batal. Sama halnya dengan nifas atau darah yang keluar ketika seseorang melahirkan. Nah, maka dalam hal itu ketika saat itu dia berpuasa misalnya, tapi saat itu juga dia tiba-tiba melahirkan, maka keluar darah nifas itu, maka otomatis puasanya pun akan batal. Kemudian yang selanjutnya, daripada hal yang membatalkan puasa adalah ketika seseorang hilang akal, atau dalam bahasa keseharian kita dikatakan dengan gila. Nah, jadi ketika seseorang dalam keadaan hilang akal atau dalam keadaan gila, misalnya nih, atau di pagi hari dia dalam keadaan berpuasa, tapi ketika itu hilang akalnya atau hilang ingatannya sepanjang hari setelah dia berpuasa di pagi hari itu, maka di saat dia hilang akal itu, maka batallah puasanya. Nah, jadi hilang akal di sini bisa juga diartikan dengan 3 kategori. Yang pertama tadi gila, kemudian yang kedua adalah hilang akal karena dalam keadaan atau kondisi tidur. Nah, dalam hal kondisi tidur maka tidak membatalkan daripada puasa. Kemudian ada juga hilang akal ketika seseorang dalam keadaan atau kondisi pingsan. Pingsan di sini bisa juga diartikan ketika di dalam kehidupan nyata atau di dalam keseharian kita menemui ada seseorang yang pingsan karena sesuatu penyakit, misalnya katakan misalnya di sini epilepsi, penyakit epilepsi yang bisa membuat dirinya pingsan. Nah, ketika pingsannya itu terjadi sepanjang hari atau misalnya dari pagi dia mengalami pingsan itu sampai sepanjang hari, maka batallah puasanya. Kemudian yang terakhir, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang berada dalam
situasi anggapan bahwa ada sesuatu hal istilahnya yang menyebabkan dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya dengan adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Dia tidak percaya dengan adanya kitab-kitab Allah. Maka dalam kondisi seperti itu dia berada dalam keadaan murtad. Nah, dalam kondisi yang seperti itu maka batallah puasanya. Nah, jadi ada hal-hal yang membatalkan puasa seseorang ketika dia melakukan puasa tadi. Nah, jadi pada kesimpulannya, ketika kita bersengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka di dalam anggota tubuh kita, kemudian muntah dengan sengaja atau gila, kemudian juga jima dan mengeluarkan air mani secara sengaja, maka itu adalah hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang disampaikan ini bisa mengingatkan kita kembali tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.